Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler season 2 episode 113. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang ini Muchen masih terus melaju untuk menuju kolam emas Daluo. Sesampainya di tangga terakhir, dia bisa melihat 5 orang yang telah sampai. 4 diantaranya adalah para panglima besar di alam Daluo. Sementara 1 orang merupakan pria kekar yang telah ditemui oleh Muchen di dalam perjalanan sebelumnya. 3 orang kecuali Wu Tian dan juga Cao Feng menatap Muchen dengan penuh keterkejutan karena pemuda itu benar-benar bisa melewati 7 orang yang ada di pintu depan sendirian. Sementara tatapan mata dari Cao Feng serta Wu Tian penuh dengan kebencian kepada Muchen. Saat ini Su Qing dan juga Zhou Yue mulai bersikap waspada terhadap Muchen karena pemuda ini memiliki keberanian yang luar biasa. Sekarang sudah ada 6 orang yang berhasil naik, maka 2 diantaranya harus tereliminasi. Wu Tian yang menganggap Muchen dan pria kekar merupakan kuda hitam pendatang baru langsung meminta pada mereka untuk memilih lawan. Wu Tian begitu yakin jika 2 orang ini pasti tidak memiliki kualifikasi untuk menuju ke puncak kolam emas Daluo. Bahkan Wu Tian juga memperbolehkan jika Muchen ingin melawan pria kekar itu. Pemuda tersebut sungguh licik karena jika hal ini terjadi maka mereka akan saling mengalahkan satu sama lain, sehingga kemungkinan besar hanya mereka berempat, yaitu Wu Tian, Cao Feng, Zhou Yue, dan juga Su Qing yang akan maju tanpa halangan dari Muchen dan juga pria muda berbadan kekar. Sementara pria muda berbadan kekar yang bernama asli Fang Lei tersebut, dia berasal dari Gunung Singa dan juga Harimau, lebih memilih untuk melawan Wu Tian. Dia tahu jika dilihat sekilas Muchen memang yang terlemah, namun dia yakin jika Muchen pasti memiliki begitu banyak kartu truf yang tersembunyi. Wu Tian yang mendengarkan jika Fang Lei berani menantang dirinya pun langsung berubah marah. Dia tidak yakin jika pria itu akan berani memprovokasi dirinya. Dengan senyuman yang dipaksakan, Wu Tian pun mengatakan, "Hahaha, kau sungguh berani." Tidak lama kemudian Fang Lei mulai maju untuk menemui Wu Tian dan dia memulai pertarungannya. Sementara Muchen cukup kaget dengan keputusan dari Fang Lei. Namun hal ini jelas menguntungkan bagi Muchen karena dia tidak harus melawan Wu Tian saat ini. Muchen kemudian mulai mengedarkan pandangannya dan tertuju pada Cao Feng. Dengan cepat Muchen pun mengatakan, "Aku adalah komandan baru dari istana Jiuyu, sehingga aku ingin meminta bimbingan kepada komandan Cao Feng." Mendengarkan kata-kata seperti ini jelas mereka semuanya cukup terkejut karena Muchen berani menantang komandan lama dari istana Jiuyu yang telah berkhianat tersebut. Mereka ingin tahu apakah keputusan Jiuyu meminta Muchen menjadi komandan yang baru adalah keputusan yang tepat. Para anggota istana Jiuyu yang melihat melalui cermin raksasa di udara, mereka pun merasakan sebuah perasaan yang campur aduk ketika Muchen sedang menantang Cao Feng. Mereka tahu jika hal ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Namun orang-orang dari istana Jiuyu itu juga sedikit takut apabila Muchen kalah, karena mereka mengetahui kekuatan apa yang dimiliki oleh Cao Feng sebagai komandan lama. Namun pemikiran dari Muchen sungguh berbeda dari orang-orang yang lainnya. Dia ingin semua orang bisa melupakan pengkhianatan itu. Jika Muchen berhasil mengalahkan Cao Feng, jelas mereka semuanya akan sedikit demi sedikit mengabaikan tentang pengkhianatan di masa lalu. Tak berapa lama Cao Feng mulai maju. Setiap langkah dari kakinya menghasilkan fluktuasi energi yang luar biasa. Menyaksikan hal seperti ini, Muchen jelas tahu jika kekuatan yang dimiliki Cao Feng beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan orang-orang yang dia kalahkan ketika akan menuju kolam emas Daluo ini. Setiap orang yang juga melihat langkah dari Cao Feng mengetahui apabila pemuda itu telah memasuki tingkat kedua. Karena hal inilah Cao Feng tidak takut menerima tantangan Muchen.
Di sisi lain, Tang Bing dan juga Xiao Bing mulai khawatir karena mereka paham bagaimana perbedaan antara setiap tingkatan yang ada. Xiao Bing mulai memegang erat tangan dari Tang Bing dan kemudian dia berkata pelan, "Kakak Mu Chen tidak akan kalah kan?" Xiao Bing jelas ketakutan jika Mu Chen kalah, maka ini akan benar-benar mencoreng nama Istana Jiuyu. Bahkan, ini mungkin akan memberikan kesempatan bagi Istana Elang Darah untuk membubarkan Istana Jiuyu. Tang Bing juga khawatir, namun dia dengan tenang mengatakan, "Aku yakin Mu Chen bukan orang bodoh yang asal mengambil keputusan. Jika dia mengambil keputusan ini berarti dia sudah yakin bisa menang." Jiuyu yang melihat kekhawatiran dari dua saudari kembar ini mencoba meyakinkan apabila Mu Chen pasti mampu melewati pertarungan ini dan membawa kemenangan bagi Istana Jiuyu. Kita kembali ke tempat dari Mu Chen. Cao Feng sudah mulai menunjukkan kekuatan aslinya, dan itu jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Wu Tian. Cao Feng jelas menyembunyikan kekuatan aslinya dari semua orang yang ada. Dia awalnya ingin mengejutkan semua orang dengan mengalahkan 3 pemimpin di atasnya. Namun karena Mu Chen menantangnya, terpaksa harus mengeluarkan kekuatan asli ini. Dia ingin Mu Chen tahu seberapa kuat dirinya yang sekarang. Melihat sikap sombong dari Cao Feng, Mu Chen pun berkata, "Kau sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Istana Jiuyu lagi. Bahkan seharusnya kau meminta maaf kepada ribuan orang yang ada di dalam Istana Jiuyu karena tindakanmu yang tidak tahu terima kasih." Mendengarkan ucapan dari Mu Chen jelas membuat setiap orang merasa apabila Mu Chen begitu bodoh berani memprovokasi seorang Cao Feng yang berada di tingkat kedua. Namun Cao Feng cukup terkejut dan dia juga cukup bingung kenapa Mu Chen sangat berani memprovokasi dirinya dengan cara seperti ini, bahkan tidak menganggap seorang Cao Feng sebagai sebuah ancaman. Cao Feng mulai maju dan dia muncul di hadapan Mu Chen tanpa basa-basi. Sebuah pukulan dengan energi spiritual telah dilayangkan. Menyaksikan serangan dari Cao Feng, Mu Chen tahu jika orang ini tidak memiliki belas kasihan dan akan mengalahkan Mu Chen dengan satu serangannya itu. Meskipun begitu, Mu Chen tidak takut sama sekali dan dia tidak mundur. Mu Chen mulai membentuk sebuah segel di tangannya yang kemudian keluarlah energi berwarna merah berubah menjadi pilar iblis hitam. Mu Chen mengayunkan pilar ini dan kemudian degar menghantam serangan dari Cao Feng. Energi ledakan yang luar biasa menyebar dalam seketika. Gelombang kejut itu bahkan menghancurkan beberapa bebatuan yang berada di tempat sekitar, dan platform dari tempat ini yang digunakan untuk bertarung juga telah mengalami sebuah keretakan. Mu Chen dan juga Cao Feng keduanya terlempar mundur cukup jauh. Namun Mu Chen mulai meremehkan kekuatan tingkat 2 yang hanya seperti ini saja. Melihat Mu Chen yang begitu meremehkan dirinya, Cao Feng pun mulai membentuk sebuah segel di tangannya dan keluarlah sebuah tombak. Itu adalah tombak pemberian dari Istana Elang Darah dan bisa dianggap sebagai artefak kelas menengah. Dengan memegang tombak tersebut, kekuatan dari seorang Cao Feng juga telah meningkat, bahkan dia lebih menakutkan dari sebelumnya. Fluktuasi yang ada pun mulai menyelimuti Mu Chen dari segala arah. Namun Mu Chen tidak menyerah dan memilih untuk membentuk sebuah segel baru untuk membuka kekuatan di dalam pilar iblis hitam. Dan saat ini pilar iblis hitam mulai menelan fluktuasi energi yang ada di dalam tombak dari Cao Feng itu, menimbulkan sebuah ledakan energi yang begitu banyak. Para penonton semakin paham meskipun Cao Feng memiliki tingkatan di atas Mu Chen, tapi pemuda itu tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Melihat serangan dari Mu Chen, Cao Feng mulai melayangkan tombaknya lagi hingga membentuk sebuah tombak elang pembelah langit. Setelah segel ini dibentuk, elang raksasa berwarna merah mulai muncul dengan kekuatan yang cukup menakutkan. Cao Feng mengibaskan tombaknya yang kemudian
Elang berwarna merah itu pun meluncur dengan cepat menuju ke arah Muchen. Tapi Muchen sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia juga menggunakan kekuatan dari pilar iblis hitam yang lebih besar lagi. Hal itu kemudian berubah menjadi roh hitam raksasa yang kemudian meluncur untuk melawan burung elang berwarna merah. Pada akhirnya, tabrakan yang keras pun terjadi antara roh hitam dan juga burung elang merah. Gelombang yang sangat dahsyat kembali muncul dan mengamuk di dalam tempat ini. Muchen kemudian membentuk sebuah segel yang baru dan kembali memberikan serangan pada Cao Feng. Pada akhirnya, elang yang melawan roh hitam mulai mengalami sebuah keretakan. Dengan cepat Muchen kemudian terbang. Dia mengayunkan pilar iblis hitam di tangannya, lalu menghantamkannya sekali lagi kepada burung elang merah. Sementara di sisi lain Cao Feng telah secara diam-diam mengaktifkan tubuh Dharma Karya miliknya. Sekarang di hadapan mata para penonton sudah berdiri sosok bayangan yang berwarna merah dan menempati peringkat 99 di dalam tubuh Dharma Karya tertinggi. Semua orang jelas mengetahui apabila Cao Feng sungguh dihormati di dalam istana Elang Darah, karena Raja Elang Darah sendiri sampai rela memberikan tubuh Dharma Karya ini. Cao Feng pada awalnya memiliki keyakinan tinggi bahwa dia bisa mengalahkan Muchen dengan sangat mudah, hanya mengandalkan kekuatannya yang berada di tingkat kedua. Tapi itu semuanya salah. Muchen terlalu hebat dan bisa memaksa dirinya mengeluarkan tubuh Dharma Karya. Kemarahan luar biasa semakin terlihat jelas di mata dari Cao Feng. Pemuda itu ingin segera mengalahkan Muchen. Melihat serangan dari Cao Feng kali ini, Muchen tahu jika metode yang digunakan Cao Feng terlihat cukup aneh. Muchen mulai mengaktifkan simbol-simbol petir di dalam tubuhnya, dan kemudian muncullah 10 simbol petir. Cao Feng yang melihat jika Muchen mulai membentuk sebuah segel, tidak akan pernah membiarkan bocah itu menyelesaikan segelnya. Dan dia pun melayangkan serangan dari bayangan merah yang merupakan tubuh Dharmanya. Hal itu membuat Muchen langsung diselimuti energi merah yang keluar dari dalam tubuh Cao Feng. Namun Muchen masih tetap bersikap tenang dan kemudian melayangkan tinju ke arah bayangan merah. Tapi sayangnya, tinju yang dilayangkan Muchen kepada bayangan merah itu justru berbalik, kemudian terpental mengenai tubuh dari Muchen, lalu membuat dia terlempar ke belakang. Menyaksikan adegan ini membuat Cao Feng cukup senang, karena Muchen sudah pasti terluka oleh serangannya sendiri. Cao Feng yang tidak ingin memberikan kesempatan pada seorang Muchen, dia bergerak sambil membentuk sebuah segel di tangannya, dan kemudian lonceng raksasa berwarna merah kini telah muncul. Muchen bisa merasakan adanya fluktuasi berbahaya dari lonceng merah itu, dan Muchen juga yakin bahwa ini merupakan salah satu jurus terkuat yang dimiliki Cao Feng. Secara diam-diam, tangan dari Muchen mulai membentuk sebuah segel dan bertepatan dengan lonceng merah yang akan menyelimuti tubuh dari Muchen. Pandangan mata dari para penonton yang melihat ke arah cermin raksasa, mereka pun merasa bahwa Muchen dalam bahaya besar. Cao Feng kemudian memerintahkan pada lonceng merahnya untuk meledak. Tapi hal yang cukup aneh pun mulai terjadi. Cao Feng bisa merasakan sesuatu yang janggal terjadi pada serangannya kali ini. Sebuah nyala api yang berwarna ungu dan hitam mulai keluar dari dalam lonceng berwarna merah. Dan jelas kekuatan api ungu hitam itu adalah milik Muchen. Mereka semuanya yang melihat adegan ini yakin jika api ungu hitam merupakan energi dari tubuh Dharma tertinggi milik Muchen. Sekarang tidak ada satupun orang pun yang memahami asal-usul dari tubuh Dharma milik Muchen, karena 99 tubuh Dharma tidak memiliki bentuk seperti yang dimiliki oleh Muchen itu. Di sisi lain, 3 kaisar juga mulai membicarakan tubuh Dharma dari Muchen. Kaisar Mata Roh yakin jika tubuh Dharma itu memang tidak ada di dalam jajaran 99 tubuh Dharma yang ada.
Namun jika dilihat dari fluktuasi kekuatan, sepertinya pemuda itu sendiri yang menghasilkan tubuh Dharma karya tertinggi ini yang cukup istimewa. Kaisar tidur, bahkan mulai membuka matanya lebar-lebar dan dia tahu jika tubuh Dharma milik Mu Chen saat ini sudah cukup untuk menentukan hasil akhir pertarungan mereka. Sementara di langit Cao Feng yang melihat tubuh Dharma milik Mu Chen jelas tahu jika tubuh Dharma ini jauh lebih kuat daripada tubuh Dharma miliknya yang berwarna merah. Cao Feng mulai berpikir apabila tubuh Dharma yang diolah Mu Chen pasti pemberian dari Jiu Yu. Membayangkan hal ini kecemburuan yang besar tergambar jelas di raut wajah Cao Feng yang kemudian membuatnya ingin segera membuktikan pada Jiu Yu bahwa dia sampai kapanpun tidak tergantikan. Tangan dari Cao Feng membentuk sebuah segel tertentu. Cahaya merah mulai bergejolak dengan begitu liar dan kemudian hal itu berubah menjadi pedang merah raksasa. Tanpa ragu lagi Cao Feng melambaikan pedangnya itu untuk memberikan tebasan pada tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen. Tepat ketika pedang itu akan menyerang, sebuah tangan yang mengeluarkan api berwarna ungu hitam mulai mencengkeramnya dan kemudian meremas, lalu dar! Pedang merah raksasa hancur lebur. Mereka yang melihat hal ini jelas tidak puas karena pedang itu begitu mudah dikalahkan oleh tubuh Dharma tertinggi milik Mu Chen. Sementara Mu Chen mulai mencoba memanfaatkan keadaan ini. Dia dengan cepat melayangkan tinjuan yang berubah menjadi tinju matahari ke arah Cao Feng. Serangan yang begitu cepat membuat Cao Feng tidak bisa menghindar. Dia hanya mampu menyilangkan tangan di depan dadanya sambil mengeluarkan kekuatan spiritual. Dan akhirnya, pung! Tinju matahari milik Mu Chen membuat tubuh Cao Feng terpental mundur ke belakang beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, mata dari Cao Feng dipenuhi oleh amarah luar biasa. Dia tidak yakin apabila dirinya tidak mampu mengalahkan Mu Chen kali ini. Cao Feng mulai menggigit jarinya dan kemudian cairan merah keluar dari jari tersebut. Lalu dia membentuk sebuah bola berwarna merah yang memiliki duri-duri tajam di sekelilingnya. Semua orang yang berada di tempat ini menatap Cao Feng dengan kegilaan karena berani mengambil tindakan yang begitu membahayakan keselamatannya sendiri. Di tempat lain, Jiu Yu, Tang Ping dan juga Xiao Ping begitu mengkhawatirkan Mu Chen karena Cao Feng sangat nekat mengambil keputusan yang berbahaya. Mereka tidak menyangka jika niat amarah dalam diri Cao Feng begitu kuat. Apabila sampai terjadi sesuatu pada Mu Chen, Jiu Yu akan langsung mengambil tindakan. Sekarang Cao Feng sudah siap untuk melayangkan serangan bola berwarna merah yang memiliki duri-duri itu pada Mu Chen. Tidak menunggu waktu lebih lama, Cao Feng pun melemparkan bola merah berduri terhadap Mu Chen. Menyaksikan adegan seperti ini, raut wajah Mu Chen berubah menjadi sangat serius karena dia bisa merasakan energi yang dahsyat dari bola merah berduri. Namun Mu Chen tidak bergerak mundur dan dia memilih untuk menunjukkan kekuatan asli dari tubuh abadi matahari agung. Mu Chen mulai membentuk sebuah segel di tangannya dan kemudian hal itu juga diikuti oleh gerakan yang sama oleh tubuh abadi matahari agung. Sebuah energi yang berwarna keemasan ini telah langsung muncul dan kemudian dilemparkan pada serangan Cao Feng. Akhirnya, dar! Kedua serangan itu pun saling bertabrakan, membuat platform tempat pertarungan mereka langsung diselimuti cahaya menyilaukan. Pandangan mata dari para penonton yang melihat ke arah cermin besar juga menyipit karena silaunya cahaya dari pertarungan Mu Chen melawan Cao Feng. Mereka semuanya yakin bahwa ini akan menjadi pertarungan penentu. Gelombang yang dahsyat menyebar dengan begitu luar biasanya, membuat wajah dari Cao Feng berubah karena belum tahu hasil akhirnya. Kemudian dengan berani Cao Feng mulai mencurahkan seluruh energi spiritualnya. Bahkan darah yang berada di dalam tubuhnya telah benar-benar dikuras habis hanya untuk bisa mengalahkan Mu Chen.
Hal ini membuat serangan dari Cao Feng melonjak menjadi lebih kuat lagi. Namun sayangnya, Cao Feng kali ini hanya nampak seperti mayat hidup karena energi yang dia miliki sudah tidak ada. Mu Chen ketika melihat serangan itu mulai membentuk sebuah segel baru di tangannya. Cahaya api yang berwarna hitam ungu telah muncul di telapak tangannya dan kemudian Mu Chen berkata, "Kekuatan matahari, penghancur iblis." Tanpa ragu lagi, Mu Chen pun melemparkan kekuatan api itu kepada tubuh Dharmanya dan kemudian membuat energi yang berada di dalam tubuh Dharma menjadi semakin menakutkan. Telapak tangan dari tubuh Dharma yang menggenggam bola merah berduri milik Cao Feng kini langsung mengepal dengan erat. Semakin lama, bola merah berduri itu semakin menunjukkan tanda-tanda kehancuran dan kemudian api yang berada di telapak tangan dari tubuh Dharma juga mulai membakarnya, membuat kekuatan bola merah berduri menjadi semakin meredup. Cao Feng ketika menyaksikan adegan ini sudah yakin jika dirinya tidak akan pernah bisa mengalahkan Mu Chen. Cao Feng kemudian memutuskan untuk kabur saja. Namun Mu Chen tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia kemudian segera melemparkan kekuatan serangan kepada tubuh Cao Feng hingga akhirnya dar, suara ledakan yang keras pun terdengar. Bayangan merah yang merupakan tubuh Dharma Cao Feng kini hancur berubah menjadi cairan merah yang menyebar. Cao Feng ingin memanfaatkan momentum ini untuk kabur dari Mu Chen, namun karena kekuatannya yang sudah melemah, dia tidak bisa kabur dengan cepat. Mu Chen kemudian bergerak untuk menyusulnya dan dia melemparkan serangan dari telapak tangannya. Raut wajah dari Cao Feng nampak ketakutan karena dia tidak akan pernah bisa menahan serangan dari Mu Chen kali ini. Namun, ketika serangan dari Mu Chen akan mengenai tubuh dari seorang Cao Feng, tiba-tiba saja Raja Lang Darah berteriak dan meminta Mu Chen untuk berhenti. Namun Mu Chen mengabaikan teriakan dari Raja Lang Darah dan tetap melayangkan serangan tersebut. Menyaksikan bahwa Mu Chen tidak mau mundur, Raja Lang Darah menghilang dari tempat duduknya. Dia naik untuk menyusul Mu Chen di puncak gunung. Karena Raja Lang Darah tidak akan pernah membiarkan Mu Chen berhasil mempermalukan istana Lang Darahnya kali ini. Meskipun Mu Chen takut pada Raja Lang Darah, namun dirinya masih tetap akan memberikan pelajaran bagi Cao Feng. Raja Lang Darah yang semakin dekat, dia mulai berteriak, "Jika kau tidak ingin mengakhiri hal ini, maka aku akan pastikan bahwa kau juga hancur bersama dengan Cao Feng." Sebuah serangan bulu berwarna merah kini telah muncul di belakang dari Mu Chen. Namun, Mu Chen cukup beruntung karena saat bulu itu mendekati dirinya, langsung terbakar oleh api ungu yang datang. Suara seorang wanita kemudian terdengar dengan jelas. "Ini bukan giliranmu untuk memberikan pelajaran bagi anggotaku, wahai Raja Lang Darah." Dan yang berbicara itu sebenarnya adalah Jiu Yu. Dia tidak akan pernah membiarkan Mu Chen terluka karena ulah Raja Lang Darah yang sombong. Jiu Yu bahkan mulai menantang Raja Lang Darah, jika dirinya menang, maka bersumpah akan merebut wilayah dari istana Lang Darah dan menyatukannya dengan istana Jiu Yu. Raut wajah Raja Lang Darah berubah dalam sekejap ketika mendengarkan ucapan Jiu Yu. Sementara di sisi lain serangan dari Mu Chen sudah mengenai tubuh Cao Feng. Hal ini membuat pemuda itu merasakan sakit yang luar biasa dan kemudian mulai memuntahkan cairan merah. Cao Feng akhirnya pingsan. Melihat adegan ini Raja Lang Darah semakin murka. Namun Jiu Yu tetap akan melindungi Mu Chen dan tidak akan pernah membiarkan Raja Lang Darah menyentuh Mu Chen sedikit pun. Aura menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Lang Darah. Begitu juga dengan seorang Jiu Yu. Niat dari keduanya sudah jelas. Apabila tidak ada yang mundur, maka pertarungan yang hebat pasti akan terjadi. Dengan lantangnya, Raja Lang Darah berkata, "Sudah lama aku ingin merasakan betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh ratu dari istana Jiu Yu." Pada akhirnya, Jiu Yu pun menjawabnya, "Jika ingin merasakan kekuatanku, datang dan cobalah sendiri. Aku yakin kau tidak akan sanggup menerima serangan dariku." Api yang berwarna ungu kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Jiu Yu dan kemudian hal itu membesar dengan begitu cepat.
Raja Elang Darah juga mulai mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Hal ini membuat semua orang penasaran jika kedua raja itu saling bertarung siapa yang menang. Lagi pula pertarungan antar para raja sangat jarang terjadi. Hal ini jelas menjadi tontonan luar biasa di dalam debat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Jiuyu dan juga Raja Elang Darah akan benar-benar melakukan pertarungan? Jika itu terjadi, siapa yang menang di antara keduanya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.